Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Maka dari itu, dengan kita berbisnis, kita bisa mengekspresikan apapun yang ada di pikiran untuk dijadikan ide usaha dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga bisa membantu mereka dalam hal mencari pekerjaan. Untuk itu, perkenalkan saya, Imamul Putririna Aprilia, akan menjelaskan mengenai bisnis saya dalam bidang fashion, yaitu batik collection. Batik merupakan lukisan di atas kain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Pada awalnya, batik hanya dikenal oleh kalangan keraton. Batik terdiri dari berbagai motif, dan setiap motif merupakan simbol bagi pemakainya, seperti motif-motif parang dan kawung yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga kerajaan. Pada perkembangannya, batik menyebar ke kalangan masyarakat umum. Batik memiliki makna khusus dan tentunya memiliki nilai yang istimewa. Oleh karena itu, bisnis batik dapat menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Mengingat baju batik tidak hanya diminati oleh masyarakat Indonesia saja, namun juga masyarakat internasional. Bisnis batik collection ini sangat layak untuk dijalankan, karena terus mengalami perkembangan. Yang selanjutnya ada latar belakang. Bisnis penjualan pakaian sekarang ini memang semakin berkembang, terutama di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya muncul outlet yang menjual berbagai jenis pakaian. Untuk itu, kami memilih untuk memulai usaha di bidang fashion dengan bahan utama kain batik. Batik adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kebudayaan yang memiliki nilai yang tinggi. Corak batik terus berkembang dan tidak monoton. Oleh sebab itu, pakaian yang memiliki motif batik tentu saja cocok untuk dipakai pada semua acara resmi. Sejak batik ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO, maka perkembangan usaha batik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan penggunaan dan permintaan terhadap produk batik. Produsen batik semakin diuntungkan dengan diwajibkannya batik di instansi-instansi tertentu di Indonesia. Kondisi ini mendatangkan banyak keuntungan dan memperbaiki kondisi ekonomi pengrajin batik. Ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Bahkan, tidak hanya di Indonesia, batik juga mulai mendunia, karena diperkenalkan oleh desainer-desainer dari Indonesia. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari Batik Collection. Visinya, yang pertama, memberdayakan serta memajukan ekonomi masyarakat sekitar dengan memproduksi batik. Yang kedua, turut melestarikan warisan bangsa dengan terus mengembangkan produk batik. Misinya yaitu, 1. Membuat produk batik dengan bahan baku berkualitas dan ramah lingkungan. 2. Membuat seluruh kalangan merasa nyaman dan bangga menggunakan batik. 3. Membuat inovasi dalam desain motif khas ke dalam produk batik yang update. Tujuan usaha dari Batik Collection ini yaitu untuk memaksimalkan keuntungan atau profitability sebagaimana perusahaan lainnya. Untuk mencapai semua itu, kami menerapkan strategi yang relevan, yaitu 1. Strategi jangka pendek, merupakan strategi yang tidak berdampak pada perubahan kapasitas produksi. Yang kedua, strategi jangka panjang, merupakan strategi yang berdampak pada pengubahan kapasitas produksi. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat sekitar yang dekat dengan Batik Collection. Yang kelima, membantu masyarakat untuk menciptakan peluang usaha. Yang keenam, mewujudkan program pemerintah untuk membeli produk-produk lokal. Yang ketujuh, mewujudkan program pemerintah mengkampanyekan batik ke mancanegara.
Collection juga melayani merancang gambar motif batik sekaligus pemilihan warna maupun bahan. Batik yang didesain khusus maupun dengan desain yang sudah tersedia dikerjakan secara tradisional maupun fabrikasi. Selanjutnya, menggunakan aplikasi pendukung busana berupa bordir maupun sablon. Dapat kami kerjakan dengan kapasitas sesuai kebutuhan pelanggan. Selain itu, untuk ornamen pada busana kami juga didukung oleh para pengrajin tradisional. Yang selanjutnya, manajemen produksi. Dengan manajemen produksi secara terspesialisasi sampai dengan akhir proses pengemasan, kami berharap dapat memenuhi sasaran kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Yang terakhir, dalam menjamin penerimaan barang di tempat oleh pelanggan, maka Batik Collection bekerja sama dengan profesional jasa pengiriman. Yang selanjutnya yaitu target pasar. 1. Produk yang dijual. Produk yang dijual yaitu dengan model wanita dan pria yang dijual via online dan offline. Yang kedua, target lokasi. Target lokasi perusahaan itu sangat penting, karena dalam mengadakan aktivitas bisnis akan mempengaruhi kedudukan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang menentukan kelangsungan hidup baik sekarang atau masa yang akan datang. Dengan adanya target lokasi, perusahaan yang tepat akan menentukan kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen. Mendapatkan bahan yang cukup dengan harga yang layak, mendapatkan tenaga kerja yang cukup untuk melakukan aktivitas produksi, dan kemungkinan adanya perluasan produksi di kemudian hari. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memilih lokasi di area perkotaan. Yang selanjutnya, target demografi, yaitu semua kalangan umur mulai dari anak-anak sampai dewasa. Yang terakhir, karakter psikologis, terbiasa dengan internet dan media sosial, serta mengikuti perkembangan tren mode terkini. Selanjutnya ada strategi produk. Dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, suatu perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai macam cara guna memenangkan persaingan. Pengembangan produk merupakan salah satu strategi yang bagus untuk menghadapi persaingan, khususnya pada penerapan keanekaragaman jenis, desain, kualitas, dan kemasan yang menjadi kunci pokok keberhasilan perusahaan. Untuk produk batik sendiri, kami berusaha membuat corak yang berbeda atau tidak pasaran. Ini merupakan strategi yang bagus untuk dapat menciptakan diferensiasi produk. Yang kedua, mengamati perkembangan fashion, sehingga kita juga dapat mengembangkan variasi produk. Yang selanjutnya ada strategi promosi. 1. Periklanan atau advertising. Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Periklanan ini biasanya kami lakukan melalui media sosial, seperti Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, promosi penjualan langsung, seperti berkunjung dari kantor ke kantor. Yang terakhir, publisitas atau publicity, yaitu suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk mensosialisasikan. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. 1. Memberikan diskon pada momen-momen tertentu, misalkan pada saat Hari Batik Nasional. Yang kedua, memberikan potongan harga kepada reseller, karena mereka akan menjual lagi produk yang dibeli dari kami, jadi mereka pasti mendapatkan harga yang terjangkau dan tidak sama dengan harga perseorangan. Yang ketiga, mempertahankan loyal customer dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer sehingga tidak beralih ke produk lain. Yang keempat, melakukan penawaran ke instansi-instansi yang diwajibkan menggunakan batik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength atau kekuatan bisnis batik. 1. Kemampuan orang-orang yang membuat batik di atas rata-rata.
2. Desain batik yang telah ada selalu saja mengikuti perkembangan zaman. 3. Banyaknya networking yang ingin memajukan batik. 4. Pemasaran batik terbilang bagus. Metode penjualannya tepat. Weakness atau kelemahan bisnis batik. 1. Saat ini tampak betapa minimnya keahlian orang atau minat orang dalam membatik. 2. Betapa susahnya mencari bahan-bahan dan juga peralatan yang berkualitas. 3. Kurangnya kepandaian pada manajemen batik. Yang selanjutnya, opportunity atau peluang bisnis batik. 1. Pakaian batik sedang digencarkan atau dipesatkan oleh pemerintah agar tidak dicap oleh negara tetangga. 2. Minimnya distro yang menjual batik. 3. Harga batik sangat terjangkau bagi masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia. 4. Pakaian batik sudah kerap dipakai di segala instansi. Yang terakhir, threats atau ancaman bisnis batik. 1. Pesatnya perkembangan para pesaing usaha batik. 2. Saat ini agak kurangnya pelanggan, berarti harus digencarkan lagi terkait promosinya. Yang ketiga, banyaknya pemasok batok. Mereka ada di mana-mana. Selanjutnya, ada pengembangan SDM atau sumber daya manusia. 1. Mempersiapkan pelaku usaha batik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mempunyai keunggulan kompetitif dalam menjalankan usahanya dan dapat meningkatkan produk batik. Yang kedua, memberikan motivasi dan penghargaan kepada karyawan guna meningkatkan produktivitas sehingga bisa mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir, melakukan sosialisasi bahwa individu batik mampu bersaing dengan industri batik di daerah lain. Tujuannya, membangun mindset positif sehingga batik kami dapat lebih dikenal di masyarakat luas dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Berikut ini adalah layout dari batik collection. Selanjutnya yaitu mengenai keuangan. Modal awal sebesar 3.750.000, modal bulanan sebesar 23.100.000, jumlah modal keseluruhan yaitu 26.850.000. Rincian modal awal digunakan untuk membeli etalase seharga 2 juta, meja seharga 250.000, kursi seharga 150.000, manekin seharga 500.000, hanger plastik seharga 300.000, rak baju seharga 350.000, dan biaya tambahan lain sebesar 200.000. Jadi, jumlah total keseluruhan modal awal yaitu 3.750.000. Yang selanjutnya, rincian modal bulanan. Stok baju batik 1 bulan yaitu 20 juta, plastik kemas 300.000, sewa toko 1 juta, listrik dan air 150.000, gaji 2 orang pegawai 1.650.000. Jadi, jumlah keseluruhan modal bulanan pada batik collection sebesar 23.100.000. Penghasilan bisnis batik per bulan. Dengan rincian, penjualan baju batik tiap hari 10 pieces, harga baju batik per pieces 100.000, jumlah pendapatan per hari 10 pieces dikali 100.000 sama dengan 1 juta rupiah. Jumlah pendapatan per bulan, yaitu 1 juta rupiah dikali 30 hari, sama dengan 30 juta. Laba bersih bisnis batik per bulan, dengan rincian, laba kotor dalam 1 bulan, yaitu sebesar 30 juta rupiah, modal usaha per bulan sebesar 23 juta rupiah, total laba bisnis batik tiap bulan dapat dihitung dengan cara laba kotor per bulan dikurangi modal usaha per bulan, yaitu 30 juta rupiah dikurangi 23.100.000 rupiah, sama dengan 6.900.000 rupiah. Balik modal bisnis batik. Proses balik modal pada suatu bisnis
sangat ditentukan oleh jumlah sales usaha perharinya. Sehingga semakin banyak penjualan produk, maka proses balik modal juga akan semakin cepat. Berikut ini estimasi balik modal pada Batik Collection. Dengan rincian, total modal awal sebesar 3.750.000, total laba bersih per bulan sebesar 6.900.000, total perolehan balik modal yaitu dapat dihitung dengan cara modal awal dibagi laba bersih per bulan, yaitu Rp3.750.000 dibagi Rp6.900.000 sama dengan 0,54. 0,54 dikali 30 bulan sama dengan 16 hari. Jadi, proses balik modal dapat diperoleh dalam 16 hari. Baiklah, sekian penyampaian mengenai bisnis saya dalam bidang fashion. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.